Halo Sobat ASN, selamat datang di ASN Talks. Hari ini podcast kita bakal rame banget nih, soalnya ada perwakilan dari berbagai generasi dan juga instansi. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana sih implementasi dari berakhlak ini di lapangannya. Hari ini ditemenin saya Hana selaku host dan juga empat teman-teman narasumber saya nih yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ada Mbak Tessa. Halo Mbak Tessa. Mas Samuel. Halo Mas Samuel, Mas Nizar dan Mas Rizal. Oke, langsung aja nih ya. Kita sering dengar kan berakhlak, tapi jujur deh, berakhlak ini di kantor-kantor kalian ini cuma jadi pajangan di dinding atau emang beneran bernyawa sih? Hari ini aku mau denger dulu deh pendapat dari sisi pelayanan dari Mas Nizar, Mas Samuel, dan juga Mas Rizal. Oke, silahkan. Oke, terima kasih Kak Hana untuk terkait nilai berakhlak itu dari segi pelayanan, apalagi kita mencangkut tentang poin yang pertama yaitu berorientasi pelayanan itu bukan hanya senyum semata, tapi kita itu harus ramah, menerapkan 5S-nya kepada pemohon, apalagi kalau kita di bidang kita menggeluti di kantor kerja kita itu sebagai kantor imigrasi yang di mana pemohon pembuatan paspor itu yang tiap hari itu bisa sampai 100 bahkan ratusan eh, orang. Jadi sebagai petugas atau sebagai kita selaku ASN yaitu ya harus mengedepankan 5S itu agar si pemohon itu merasa nyaman, terlayani dan eh, enak ketika masuk ke kantor kita itu dia tidak merasa kebingungan, segala informasi dapat didapat oleh mereka. Mungkin kalau dari saya seperti itu mungkin terkait berorientasi pelayanan eh, terutama di nilai berakhlak ini di ASN ini. Setuju Mas Nijar, dan itu nyambung ke akuntabel. Akuntabilitas itu bukan cuma soal laporan keuangan, tapi tanggung jawab atas waktu. Kalau jam layanan mulai jam 8 nih, ya jam 8 kita juga sudah siap di meja, bukan baru mau nyalain komputer. Nah, saya juga yang udah senior juga udah sering bilang ke adik-adik. Jadi jujur itu modal utama dan menolak gratifikasi itu bagian utama dari akuntabilitas tertinggi kita kepada Tuhan dan negara. Oke, gitu ya. Jadi pendapat dari tiga sisi pelayanan nih. Nah, kalau soal kompeten nih, biasanya kan tantangan nih buat yang udah senior-senior, udah terbiasa gitu kan di zona nyaman. Coba aku pengen tahu deh, gimana pendapat dari Mbak Tessa di sini. Iya, wah, bener banget, Mbak. Di generasi saya, kompeten itu harga mati. Tapi tantangannya adalah gimana kita nggak show off sendirian. Kita harus harmonis. Saya sering bantu senior pakai aplikasi baru, dan sebaliknya saya belajar kebijakan dari Mas Samuel. Harmonis itu kan saling peduli dan menghargai perbedaan. Oke, kita lanjut nih ya kan. Tadi kan udah bahas kompeten sama berorientasi ke pelayanan nih. Sekarang kita masuk ke poin yang agak berat nih, loyal nih. Coba aku pengen tahu deh pendapat dari Mas Rizal. Loyal itu apa sih? Apa memang cukup dengan asal Bapak senang aja gitu? Nah, ini salah kaprah nih. Loyal itu artinya menjaga nama baik instansi dan negara melalui kinerja. Kalau pimpinan salah, kita ingatkan dengan cara yang santun. Itu bagian dari menjaga nama baik. Dan loyalitas sekarang juga harus adaptif. Kita setia pada negara dengan cara terus berinovasi. Dulu kalau mau urus surat harus datang. Sekarang adaptif pakai aplikasi. Kalau ASN yang nggak mau berubah, itu menurutku malah nggak loyal sama kemajuan bangsa. Oh gitu ya. Jadi aku nangkep poin nih tadi dari obrolannya Mas Rizal sama Mbak Tessa itu apa sih loyal itu tadi kan sama adaptif. Nah, poin terakhir nih, kolaboratif nih. Kayaknya sekarang nggak ada masalah yang bisa diselesaikan sendiri ya nggak sih? Gimana coba? Kalau kata Mas Nizar sama Mas Samuel gimana pendapatnya?
Ya, betul banget pokoknya itu. Sekarang tuh kayak permasalahan ini nggak bisa ibaratnya kita selesain sendiri, apalagi di ruang lingkupnya itu pemerintah. Kita itu harus saling berkolaboratif, saling bekerja sama. Contohnya dalam hal yang apa eh, kasus nasional yang sedang dibahas atau yang sering dinaikkan oleh presiden kita itu terkait penanganan stunting atau kemiskinan. Nah, salah satu contohnya itu kita itu dinas sosial itu tidak bisa bekerja sama hanya sendiri, yaitu dinas sosial aja, tapi harus dikolaborasikan dengan lintas sektor. Nah, terkadang ego sektoral inilah yang menyebabkan kita itu susah menerapkan poin terkait berakhlak di bidang kolaboratif, karena ego sektoral ini yaitu musuh utama dalam kita mengimplementasikan atau menerapkan eh, prinsip berakhlak di ruang lingkup ASN ini. Mungkin itu aja. Nah, Nah, tantangannya memang di situ. Mengubah mindset dari ini urusan saya, jadi ini urusan kita bersama. Tapi saya optimis. Kalau saya ngelihat anak muda kayak Tessa sama Rizal, yang udah cair komunikasinya pasti bisa. Luar biasa dong ya. Jadi antara generasi yang lama sama yang muda udah bisa nih berkolaborasi ya kan dari podcast hari ini. Nah, luar biasa nih obrolan kita hari ini nih. Sebelum tutup, aku mau dong closing statement dari masing-masing narasumber kita hari ini tentang berakhlak ASN ini. Dari Mas Nizar mungkin ya, awal. Silakan Mas Nizar. oke. Terkait closing statement ya sebelum ini. Mungkin simpel saja. eh, Pelayanan tulus, masyarakat puas. Kalau dari saya, integritas adalah identitas. Kalau closing statement dari saya, terus berinovasi, jangan berhenti di zona nyaman. Kalau dari saya, jaga kehormatan ASN sampai masa purna. Mantap teman kita ini ya. Oke, Sobat ASN, berakhlak ini bukan untuk hafalan ujian ya, tapi komitmen untuk kita melayani. Oke, malam ini saya Hana dan rekan-rekan pamit, bangga melayani bangsa. Terima kasih semua.